Terlihat ya bagaimana Roy Suryo ini ketika akan bertemu seseorang yang dia anggap ya, mungkin dianggap tokoh yang akan bisa membawa dirinya untuk bisa mencapai atau menggapai hasrat cita-citanya atau apapun itu ya. Terlihat ketika bertemu dengan Mas Gibran Rakabuming Raka ya dalam sebuah acara. Nah, hingga jatuh itu kamera, dia lupa memegang kamera, mungkin ingin bersalaman cepat-cepat, buru-buru, namun terlihat Mas Gibran itu sepertinya cuek saja ya terhadap Mas Roy Suryo. Apakah ini yang membuat ya, ini pertanyaan, apakah ini yang membuat Roy Suryo ini sangat dendam ya, ada dendam pribadi terhadap Gibran yang mencueki diri. Ungkapkan oleh Ibu Ina Lim bahwa Mas Gibran tidak sendiri. Ada yang pernah mengenyam pendidikan di UTS Inserts, yaitu CEO dari iNews itu sendiri, Ibu Angela Tanusudibio. Ya. Bahkan tadi malam kalau kita menyaksikan di Rakyat Bersuara, ya, Roy Suryo begitu percaya diri ya, menjelaskan terkait sistem pendidikan di Australia, khususnya di UTS Inserts. Dia bahkan ya, Ibu Ina Lim di beberapa episode sebelumnya sudah pernah menyampaikan bahwa Roy Suryo itu nggak masuk sampai ke dalam ya. Dia itu diusir oleh satpam ya, waktu datang ke Australia, khususnya ke UTS Inserts ya. Data yang dia peroleh dari UTS Inserts itu ya teman-teman ya, itu data-data yang kalau mau dibilang ya belum valid ya. Kenapa belum valid? Karena dia belum masuk sampai ke dalam bagaimana sistem pendidikan dari UTS itu sendiri. Ibu Ina Lim ya, secara terang-terangan, secara belak-belakan dengan sistematis sebelumnya sudah menyampaikan terkait sistem pendidikan di Australia, khususnya di UTS Inserts ataupun ya di Singapura waktu itu kakak Dian Hunafa sudah menjelaskan begitu detail. Tapi kok nggak masuk di otaknya mereka, nggak masuk di otaknya Denny, apalagi di Roy Suryo ya. Ini aneh-aneh buat sayembara. Tapi ada fakta baru yang perlu kita ketahui ya, ketika Roy Suryo tadi malam berapi-api, ya kali ini CEO dari iNews itu sendiri kita menantang agar Mas Aiman mengundang ya CEO iNews untuk menjelaskan terkait sistem pendidikan di UTS Inserts seperti apa ya, bahwa Mas Gibran gak sendiri. Nah, kita simak ini bagaimana Ibu Ina Lim membungkam telak Roy Suryo kali ini. Kita lihat. Adanya di UTS Inserts tahun itu ya ini. Nggak ada pendidikan diploma, nggak ada foundation. Mas Gibran tahun berapa waktu itu? 2005, 2007. Kalau iNews mau mempraktikkan jurnalisme sejati dan membuktikan apakah benar saat itu Inserts cuma sekolah bahasa atau sudah punya program diploma, sebetulnya nggak perlu jauh-jauh mencari narasumber. CEO dari iNews sendiri, Angela Tanusudibio, adalah alumni Diploma of Communication Inserts tahun 2005-2006. Hadirkan saja CEO-nya sendiri. Di iNews, Roy Suryo mengatakan bahwa tahun 2005 tidak ada program diploma atau foundation di Inserts. Pernyataan ini bukan opini. Ini bisa diverifikasi. Saya punya bukti dari website resmi UTS dan Inserts yang sudah saya tampilkan di buku ini untuk mengedukasi publik. Jadi kalau informasi bahwa Inserts saat itu hanya sekolah bahasa terus diulang-ulang, padahal ada sumber primer yang bisa digunakan untuk memeriksanya. Menurut saya ini sudah menjadi penyesatan informasi kepada publik. Kalau memang tujuannya mencari kebenaran, kenapa informasi yang bisa dibantah dengan sumber resmi terus diulang-ulang? Netizen, yuk belajar cek sumber yang kredibel. Jangan langsung percaya saya, jangan juga langsung percaya Roy Suryo atau iNews. Cari sumber primer, cari dokumen resmi, baca sendiri. Karena mencari kebenaran bukan mencari informasi yang cocok dengan apa yang sudah kita percaya. Sepakat Ibu Ina Lim ya. Di buku ini teman-teman ya, sudah sangat jelas dijelaskan oleh atau ditulis oleh Ibu Ina Lim ya, terkait sistem pendidikan di Australia, lebih khususnya terkait pendidikan Mas Gibran, teman-teman. Di sini banyak sekali informasi yang perlu teman-teman baca dan ketahui. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Seperti biasa silakan kalian pesan untuk bisa melawan DFK ya. Buku ini saya katakan buku yang bestseller ya. Kemarin sudah sekian banyak orang membeli. Kali ini masih banyak stok yang disediakan oleh Ibu Ina Lim. Silakan teman-teman membelinya ya. Buku ini di kolom deskripsi ya. Harganya sangat terjangkau. Nah, saya mau sampaikan sekali lagi ya terkait Denny Indrayana ini ya, sayembaranya dia, saya katakan dia ini terancam dilaporkan ya. Kalau sayembaranya itu adalah sebuah kebohongan publik. Bahkan ya, dia belum begitu yakin dengan ijazah S1-nya Mas Gibran ya. Karena dalam presentasinya dia di video saya sebelumnya, dia mengatakan bahwa ijazah S1 tidak otomatis memiliki
ijazah SMA. Maaf, maksud saya, memiliki ijazah S1 tidak otomatis memiliki ijazah SMA. Nah, konteks di sini ya, Denny sepertinya lupa beberapa sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia itu berbeda dengan sistem pendidikan yang berlaku di Singapura dan sistem pendidikan yang berlaku di Australia. Setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Tidak semuanya sama ya. Dan apalagi ini adalah international school ya. Banyak di Indonesia sini yang sudah mengadopsi ya kurikulum internasional ya. Dan kita harus blended learning ya. Ya terintegrasi di dalam kurikulum kita juga. Nah, ada satu hal yang saya ingin bantah sekali lagi ya terkait Denny ya, berbicara soal sekolah sederajat SMA, tentang minimal ijazah SMA dan sebagainya ya, yang dalam potongan video dia setelah ini ya teman-teman, mudah sekali saya katakan untuk membantah seorang Denny Indrayana. Dan lebih kepada sayembaranya ini adalah, saya katakan kamu menang terus Denny ya, dan saya katakan juga sayembaramu itu adalah 0,0 ya. Kenapa? Tidak akan pernah ada fisik ijazah SMA Mas Gibran. Karena Mas Gibran tidak bersekolah di Indonesia ya. Anda tidak bisa melangkai kewenangan atau otoritas dari sekolah di mana Mas Gibran pernah mengenyam pendidikan baik di MDI Singapura, di Orchid Park Secondary School maupun yang sedang Anda persoalkan saat ini ya UTS Insert ya. Anda memalukan ketika email Anda ditolak, lalu Anda menantang ya. Bukannya Anda melakukan itu secara formalitas hukum seperti ke jalur Kemendikbud atau ke MK yang lebih profesional. Tetapi di MK kan sudah selesai soal sengketa itu, nggak ada masalah sama sekali. Ya silakan ke Kemendikbud, ngapain buat sayembara? Karena sayembara inilah memperkeruh suasana, karena ada motif di balik itu. Kenapa? Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang kita katakan gerombolan sakit hati. Oke. Mereka tidak puas kalau Mas Gibran ini menduduki atau menjabat sebagai wakil presiden ya. Tidak puas. Sangat tidak puas pastinya ya, mencari-cari karena melihat usia Mas Gibran masih di bawah. Itu nggak penting lagi karena sudah lewat semua segala sengketa ya. Anda mau berdebat dengan putusan 90 semua sudah zong ya. Pak Anwar Usman sudah kembali nama baik, harkat, martabat moralnya ya. Ada putusan dari PT UN itu ya teman-teman. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman, simak penjelasan ini bagaimana saya membantah seorang Denny Indrayana ya. Silakan sebarkan video ini dan jangan lupa ya, dapatkan buku ini di kolom deskripsi ya. Harga terjangkau untuk teman-teman bisa membantah dengan mudah narasi penyesatan yang dilakukan oleh Denny Indrayana, oleh Roy Suryo, oleh Ibu Mercy ya. Mereka-mereka itu silakan saja, tetapi kalau apa yang mereka lakukan adalah sebuah niat jahat, adalah sebuah kebohongan publik, maka mereka secara konsekuensi hukum layak dipidanakan. Kalau mereka lakukan adalah sebuah pembohongan publik ya. Hal itu semua diatur dalam undang-undang. Oke, teman-teman, silakan kita simak ini bagaimana saya membantah Denny Indrayana dengan begitu mudah. Dan apakah teman-teman sepakat bahwa seorang Denny Indrayana ini kita laporkan saja jika yang dia lakukan dalam sayembara ijazah Mas Gibran diduga bahwa sebuah pembohongan publik? Apa Anda setuju? Tulis kolom komentar, simak video ini selengkapnya. Bahkan saya berani untuk menantang balik seorang Denny Indrayana ya dengan bantahan dari video dia ini. Kita lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya kembali mengupdate terkait misteri ijazah SMA atau sederajat daripada Gibran. Kemarin WA untuk pengumpulan hadiah sayembara itu diblok oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kita akhirnya harus menyediakan nomor WA baru 0858 1498 1837. Sedangkan sayembara sendiri setelah tepat 2 minggu diluncurkan per 9 Agustus 2026, hingga sekarang belum ada peserta yang resmi mendaftar. Ada sih yang katanya baru mau dan pasti belum bisa menunjukkan dokumen ijazah SMA atau sederajat. Per pagi tadi pukul 7:13 hadiah sayembara sudah hampir 3,5 miliar. Tidak bertambah signifikan karena tadi ada yang memblok nomor WA-nya. Di total sementara sekarang 3 miliar 351 juta 63.201 rupiah. Sekali lagi saya ingatkan, dana tidak perlu ditransfer dulu, dikirimkan dulu. Kita bukan mengumpulkan dana. Dan kalau ijazahnya tidak ada, ya tidak perlu ada pembayaran. Dan nama penyumbang dirahasiakan kecuali ingin terbuka sebagaimana forum purnawirawan prajurit TNI yang memang menyumbang 100 juta rupiah.
Pada kesempatan kali ini, saya ingin menanggapi dua saja isu karena ini penting. Yang lain argumentasinya dari buzzer, dari Termul, ya begitulah. Tapi isu terkait apakah ijazah S1 Gibran itu sudah memenuhi syarat cawapres karena melebihi SLTA, dan juga surat keterangan penyetaraan SMK Gibran, apakah itu berarti sudah membuktikan beliau lulus SLTA sederajat dan artinya memenuhi syarat cawapres. Mari kita kaji dengan baik. Pertama, memiliki ijazah S1 bukan berarti otomatis memenuhi syarat minimal SLTA sederajat. Dalam hal Gibran, pendidikan S1-nya di MDAS Singapura tentu perlu dicek dulu legitimasi dan kredibilitas sekolahnya. Nomor dua, banyak orang punya gelar lebih tinggi, ternyata pendidikan lebih rendahnya tidak ada. Dalam kondisi demikian, pendidikan lebih tinggi justru dapat dibatalkan. Bukan sebaliknya, karena ada bukti pendidikan S1 dengan sendirinya otomatis telah menyelesaikan SLTA atau sederajat. Saya juga ingin memberikan pengetahuan, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pencalonan karena pendidikan SLTA-nya tidak ada. Misalnya Aris Sandi di Kabupaten Pesawaran, ada putusan MK di tahun 2025, nomor 20 terkait sengketa bupati. Beliau itu bahkan tidak hanya S1 sarjana hukum, tapi punya gelar S2 magister hukum. Tetapi karena terbukti tidak tamat SMA, meskipun ada surat keterangan penyetaran ijazah dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Lampung dan pernah pula diterima dan diverifikasi KPU Kabupaten, putusan MK-nya mengatakan tidak memenuhi syarat dan didiskualifikasi sebagai calon dan dilaksanakan pemungutan suara ulang. Itu kan. Ada pula putusan MK yang menguatkan pembatalan pencalonan karena pendidikan SLTA tidak ada. Ini adalah terhadap calon Fahusa Laya. Ada putusan di tahun 2011 terkait Kabupaten Nia Selatan, sama beliau bergelar tidak hanya S1, SH, tapi juga S2 Magister Hukum. Telah melalui verifikasi faktual ditemukan tidak lulus SMA. Karenanya KPU membatalkan pencalonannya. Putusan MK-nya bagaimana? Menguatkan pembatalan calon yang dilakukan KPU. Jadi pelajaran dari syarat pendidikan Fahusa Laya adalah, pertama, meskipun bergelar sarjana hukum, bahkan S2, tidak otomatis memenuhi syarat berpendidikan SLTA sederajat. Pencalonan yang dilakukan KPU Kabupaten dapat dikoreksi dan dilakukan pembatalan setelah ada verifikasi faktual. MK menguatkan pembatalan paslon yang dilakukan KPU Kabupaten tersebut. Lalu, bagaimana dengan surat keterangan penyetaran SMK Gibran? Apakah itu membuktikan sudah lulus SLTA sederajat dan memenuhi syarat calon wakil presiden? Pelajaran dari syarat pendidikan Aris Sandi menunjukkan adanya surat keterangan penyetaran ijazah tidak serta-merta sama dengan memenuhi syarat calon berpendidikan SLTA atau sederajat. Ketika Kepala Dinas Lampung diperiksa MK sebagai saksi, beliau mengakui SKPI diterbitkan tanpa fotokopi ijazah, tanpa kesaksian teman satu angkatan, tanpa verifikasi tim dinas, sehingga kemudian beliau sendiri mengatakan itu cacat administrasi dan akhirnya dikeluarkan pembatalan. Nah, bagaimana dengan proses terbitnya suket surat keterangan Gibran? Pasal 52 Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan mengatur suatu keputusan tata usaha negara sah jika diterbitkan pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, memiliki substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Nah, kalau kita lihat, ini adalah panduan penggunaan layanan penyetaran ijazah yang sudah elektronik diterbitkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Dikdasmen, ya. Mari kita lihat. Di sana ada beberapa dokumen di halaman 10 yang disyaratkan. Selain foto, paspor, ada surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. Ada surat izin belajar, tapi ini untuk SD dan SMP. Kalau untuk SMA adalah raport kelas 9, ijazah nomor F, diploma atau sertifikat, transkrip nilai, struktur kurikulum sekolah asal, di samping akta kelahiran, dan yang tidak kalah penting rapor 3 tahun terakhir. Nah, ini ingin kita lihat apakah ini semua dipenuhi ketika penyetaraan surat keterangan penyetaraan ijazah SMK yang diterbitkan buat Gibran itu dilakukan. Nah, ketika kita melihat status pun bisa kelihatan ini prosesnya dari mulai pengajuan, ada validasi, persetujuan penilai. Nah, penilainya memberikan persetujuan tidak.
persetujuan kasih penilai, kasubag, tabak, tanda tangan surat keterangan, dan seterusnya. Jadi ada tim penilai yang juga perlu kita cek keberadaannya. Sebagai contoh, ini perbandingan surat keterangan yang diterbitkan, saya tidak tunjukkan identitasnya, tetapi yang paling penting, yang menyertai dari surat keterangan itu, yang tahunnya disahkannya 2018, itu adalah ijazah. Dalam hal ini adalah ijazah International School. Teman-teman, kesimpulannya, punya ijazah S1 tidak otomatis cawapres Gibran memenuhi syarat berpendidikan minimal SLTA sederajat. Karena ada nih yang berpandangan begitu. Kan sudah S1, berarti sudah memenuhi syarat SLTA dong. Tidak otomatis. Yang kedua, punya suket Dikdasmen Kemendikbud tidak otomatis Gibran memiliki pendidikan SLTA sederajat. Nah, jadi pertanyaannya, mana bukti ijazah SMA sederajat Gibran itu? Dicari dulu Mas Gibran. Dan jika tidak ada, 1, berarti tidak memenuhi syarat cawapres. 2, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Ini bertentangan dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Dan karenanya wajib berhenti, mengundurkan diri, atau diberhentikan sesuai pasal 8 Undang-Undang Dasar 45. Sebagai penutup, perlu ditegaskan, ini bukan hanya soal Gibran bin Jokowi, tapi penghormatan kita pada etika moral dan konstitusi bernegara. Oke, pasti kalian merasa terhipnotis dari apa yang Denny jelaskan. Mudah sekali untuk membantah. Denny, perhatikan ini ya. Mudah sekali untuk membantah framing-framingmu ya. Bagaimana cara Anda membolak-balik fakta yang terjadi, yang sudah terjadi pada wakil presiden kita. Kita lihat ini. Teman-teman perhatikan ke layar ya. Inilah tantangan balik saya, dan Denny, Anda harus berani untuk membantah argumen saya ini. Saya tidak butuh duit 3 miliaran itu ya. Kalaupun Anda mau, silakan donasikan ke NTT ya. Seluruh Indonesia rame-rame donasi ke NTT. Tapi Anda ya, dengan cara seperti ini ya, Anda berbicara soal moral. Mana moralmu? Hah? Mana moralmu? Mana tanggung jawab, mana etikamu ketika masyarakat Indonesia sedang berbondong-bondong memberikan donasi kepada masyarakat yang terdampak gempa? Anda malah mempermainkan wakil presiden kita dengan ijazahnya, sementara Mas Wapres turun ke NTT. Oke, to the point. Kita lihat saja, teman-teman perhatikan ke layar. Bantahan saya secara logika hukum, karena Denny menjelaskan secara logika hukum tadi terhadap teks undang-undang ya, dan prosedur yang berlaku. Bantahan ini saya susun sendiri setelah saya menyimak potongan video dari Denny Indrayana, teman-teman. Oke. Apa ringkasan dari argumen seorang Denny Indrayana ini? Teman-teman perhatikan layar. Inti dari klaim Denny bahwa wajib menunjukkan ijazah fisik SMA garing sederajat atau sederajat, kemudian ijazah S1 maupun surat keterangan penyetaran dari Kemendikbud tidak sah menggantikan. Tanpa ijazah SMA fisik, Gibran harus mundur. Nah, itu inti klaim dari Denny Indrayana. Oke. Let's go to bantahan berdasarkan hukum positif kita, teman-teman. Pertama, yang diatur oleh undang-undang. Bahwa yang diatur undang-undang sama dengan tamat SMA atau sederajat. Bukan memiliki lembar ijazah SMA. Ya, kenapa saya kasih bold ya? Supaya ini menjadi poin atau highlights untuk Denny bisa mencermati apa yang saya sampaikan ini. Dalam pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menyatakan, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Ingatkan poin yang saya bold ini. Lalu di sini ada kata kunci. Kata kuncinya adalah sederajat. Undang-undang tidak menulis wajib ijazah SMA dari dalam negeri. Undang-undang sengaja memberi ruang kesetaraan karena lulusan luar negeri tidak punya ijazah SMA Indonesia, melainkan dokumen pendidikan yang dinyatakan setara oleh lembaga yang berwenang. Ya. Poin yang kedua, ya, dari bantahan secara hukum positif. Surat penyetaran Kemendikbud sama dengan pengakuan negara bahwa itu sederajat. Nah, di sini Kemendikbud adalah lembaga resmi yang berwenang menilai kesetaraan. Sekali lagi, Kemendikbud adalah lembaga resmi yang berwenang menilai kesetaraan pendidikan luar negeri dengan kurikulum Indonesia.
Surat keterangan penyetaraan tertanggal 6 Agustus 2019 menyatakan pendidikan grade 12 UTS Insert setara dengan tamatan SMK. Dan SMK jelas termasuk dalam frasa sekolah lain yang sederajat. Itu di dalam pasal 169 huruf R. Ya, Denny, sekarang secara hukum, jika Kemendikbud menyatakan setara, maka secara Undang-Undang Pemilu syarat sederajat telah terpenuhi dong. Ya, menolak surat Kemendikbud sama dengan menolak kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Kemendikbud. Berarti Denny di sini ya secara tidak langsung dia menolak yang namanya kewenangan yang diberikan kepada Kemendikbud oleh undang-undang. Poin yang ketiga, ya, Denny, poin yang ketiga, ya, ijazah S1 sama dengan bukan pengganti SMA. Tentu, tapi bukti tamatnya pendidikan dasar. Nah, ijazah sarjana tidak menggantikan ijazah SMA, ya. Ia mengandaikan seperti ini, tamat SMA secara prosedur di seluruh dunia tidak mungkin masuk perguruan tinggi tanpa tamat jenjang menengah. Nah, ini bantahan tadi apa yang dia sampaikan tadi ya, bahwa S1, ijazah S1 tidak otomatis ada ijazah SMA. Ya, ini tidak mungkin masuk perguruan tinggi tanpa tamat jenjang menengah. Ya. Jadi, kepemilikan ijazah S1 dari MDI Singapura, lanjut di bawah, kerjasama dengan University of Bradford secara logis membuktikan syarat masuknya telah terpenuhi. Ya, ditambah lagi dengan surat penyetaran Kemendikbud. Kini ada 2 jalur pembuktian kesetaraan. Ya, logikanya di situ. Ada 2 jalur pembuktian kesetaraan, bukan satu menggantikan yang lain. Logika dipakai, otak dipakai, ya, biar paham, ya. Oonnya jangan kebablasan, saya mbara mulu, ya, ya. Kayak orang bilang gimana nih Mas Denny nih, ya. Anda kok levelnya dokter, profesor, tapi kok, ya, memalukan gitu loh. Yang keempat, ya, yang keempat. Ini perhatikan. PKPU nomor 19 garing tahun 2023 sama dengan aturan pelaksana yang menjabarkan sederajat, ya. Nah, dalam pasal 18 ayat 3 PKPU nomor 19 tahun 2023 memungkinkan lulusan luar negeri yang sudah punya ijazah perguruan tinggi tidak wajib melampirkan ijazah SMA. Ini bukan direkayasa untuk Mas Gibran, ya. Ini adalah penjabaran teknis dari frasa sederajat. Nah, harus paham secara bahasa, Denny, ya. Anda paham secara hukum, tetapi Anda juga harus memahami secara gramatika, secara bahasa. Ini maksudnya apa? Ini semantiknya apa? Semiotikanya apa? Harus klop dong, jangan asal menuduh gitu loh, ya. Sehingga Anda bisa cocok logi dengan PKPU nomor 19 tahun 2003 tentang aturan pelaksana yang menjabarkan sederajat, ya, di mana tidak wajib melampirkan ijazah SMA itu sendiri, dan dalam kata sederajat itu adalah penjabaran teknis, ya. Kemudian lanjut lagi bahwa itu tidak direkayasa untuk Mas Gibran. Ini adalah penjabaran teknis dari frasa sederajat yang sudah ada sejak awal di undang-undang, ya. KPU tidak boleh menambahkan syarat di luar apa yang undang-undang perintahkan, ya. KPU tidak boleh menambahkan syarat apapun di luar undang-undang, ya, yang sudah diperintahkan undang-undang. Nah, jika undang-undang berkata atau sederajat, ya, KPU wajib menerima bukti kesetaraan resmi. Nah, dari mana? Lembaga yang berwenang. Nah, ini baru klop deh nih, biar kau paham. Jangan asal memberikan narasi seolah-olah kau pintar, tapi punya mens rea tertentu, ya. Nomor 5. Nah, ini kau bilang mau memakzulkan Mas Gibran, ya, atau dengan kata minta Mas Gibran mundur. Oke, kamu bilang wajib mundur. Keberlanjutannya, saya melihat ini tidak ada dasar hukum. Sudah kayak Mario Teguh aja, ya. Wajib mundur. Tapi Anda meminta itu dengan tanpa ada dasar hukum, Denny, ya. Kenapa? Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya, pasal 6 ayat 2, syarat capres dan cawapres diatur dengan undang-undang, ya, bukan atas dasar ocehanmu. Bukan oleh pendapat perorangan. Katakan seperti itu, Denny, ya. Tidak ada pasal di undang-undang yang menyatakan bahwa tanpa lembar ijazah SMA fisik harus mundur.
Itu aturan kau dari mana? Aturan dari mana, Denny? Poin yang kedua dalam syarat wajib mundur yang menurut saya tak ada dasar hukum itu, ya, syarat telah diperiksa dan dinyatakan lengkap oleh KPU, ya. Sekali lagi, syarat telah diperiksa dan dinyatakan lengkap oleh KPU pada saat kapan? Pada saat pendaftaran, mulai dari wali kota, ya, kemudian pada saat beliau menjadi wakil presiden, calon wakil presiden waktu itu, ya, sudah lewat syaratnya. Lalu kau mau anulirkan apa yang dilakukan KPU? Aduh, kenapa? Berarti kau protes saja ke KPU sana, ya, bukan ke Mas Gibran-nya. Jika ada keberatan, jalurnya adalah sengketa pencalonan ke MK, ya, sengketa ke MK, bukan kau sayembara. Sengketanya ke MK sana, bukan sayembara, ya. Dan sengketa itu teman-teman sudah selesai, ya, sudah berjalan dan sudah selesai sengketanya. Sekarang muncul lagi nih orang kayak bangun kesiangan aja si Denin, ya. Nah, menuntut mundur di luar jalur hukum yang berlaku sama dengan apa? Melampaui kewenangan. Nah, Denny ini melampaui kewenangan, teman-teman, ya. Poin yang ketiga dari wajib mundur yang tanpa dasar hukum, yaitu gugatan di PN Jakarta Pusat berakhir dengan pengadilan menyatakan bukan wewenangnya. Artinya tidak ada putusan hukum yang menyatakan Gibran cacat secara syarat. Browsing ke PN Jakarta Pusat itu supaya engkau bisa tahu bahwa ada gugatan di PN Jakarta Pusat yang sudah berakhir dengan pengadilan menyatakan bukan wewenangnya, ya, bahwa di sana tidak ada putusan hukum menyatakan Gibran itu cacat secara syarat, ya. Nah, ini adalah kesesatan logika, teman-teman, ya. Seperti apa? Kita lihat kesesatan logika yang dibangun oleh Denny Indrayana ini yang membodohi publik, ya. Dia berarti ketika membodohi publik, ini bisa aja sumbernya dari orang bodoh nih. Oke, ya. Inti kesesatan logika pertama, secara posisi bahwa syarat undang-undang, ya teman-teman, kemudian dalam klaimnya Denny wajib lembar ijazah SMA yang fisik, ya, maksud dia. Tetapi secara fakta hukum bahwa tamat SMA atau sederajat, ya, dalam pasal 169 tadi huruf R, ya teman-teman. Kemudian secara posisi yang kedua, bukti luar negeri bahwa dalam klaimnya Denny harus ijazah asli plus surat Kemendikbud, ya. Sementara secara fakta hukum, surat Kemendikbud itu sama dengan sudah cukup, ya, karena menyatakan sederajat. Nah, pemahaman bahasa Indonesia Denny ini kurang menyelam ke dalam gitu, ya. Nah, posisi yang ketiga, ijazah S1. Itu dalam klaim Denny itu tidak relevan. Nah, secara fakta hukum membuktikan bahwa syarat-persyarat telah dipenuhi, ya. Kemudian posisi yang keempat, teman-teman, akibat hukumnya seperti apa? Nah, dalam klaimnya Denny dia minta agar mundur, ya, secara akibat hukum. Tetapi secara fakta hukum bahwa tak ada pasal yang memaksa mundur tanpa ada putusan pengadilan, bukan ocehan omong kosong dari sayembaranya si Denny Indrayana itu, ya. Maka di sini kita lihat dengan secara efektif mengubah bunyi undang-undang dari SMA atau sederajat menjadi hanya ijazah SMA yang fisik, itu bukan membela hukum, teman-teman. Itu sama dengan mengubah bunyi hukum agar sesuai dengan argumennya sendiri si Denny Indrayana itu, ya. Maka ini dia bisa aja berdampak hukum pada dirinya sendiri, ya. Nah, apa saja kesimpulannya? Ya, harus ada kesimpulan supaya teman-teman pahami bahwa di sini frasa atau sederajat sudah ada di undang-undang sejak awal, ya. Dalam hal ini Kemendikbud adalah pihak yang sah menilai apa yang termasuk di dalamnya. Yang kedua, surat penyetaraan Kemendikbud sama dengan bukti sah sederajat menurut undang-undang, ya. Yang ketiga, ijazah S1 itu memperkuat bahwa bukan menggantikan pembuktian telah tamat jenjang menengah, ya. Poin yang keempat dalam kesimpulan, tidak ada pasal yang memaksa Mas Gibran mundur tanpa ada putusan pengadilan yang sah. Nah, kesimpulan yang kelima yang tak boleh dilakukan oleh Denny itu menghapus frasa atau sederajat dari undang-undang pemilu, ya. Lalu membangun argumen di atas bunyi undang-undang yang sudah diubah itu, teman-teman. Secara logika hukum, ini adalah cacat sejak premis pertama si Denny Indrayana, ya. Kemudian jika ingin membantah kesimpulan di atas, teman-teman, khususnya Denny Indrayana atau para pengikutnya Denny Indrayana, saya tantang kalian, silakan tunjukkan pasal mana di Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa sederajat tidak cukup, harus tetap ada lembar ijazah SMA fisik terlepas dari apa yang dinyatakan di Kemendikbud, ya. Selama pasal itu tidak ada, argumen wajib mundur belum punya pijakan hukum positif. Saya tantang ini kepada Denny Indrayana supaya Anda bisa membuktikan
tunjukkan pasal mana di Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa sederajat itu tidak cukup. Ya, tunjukkan. Dan sayembara omong kosong Anda, silakan tunjukkan uang itu ke ruang publik. Ya, silakan tunjuk. Jangan sampai Anda sedang membodohi ruang publik dengan sayembara itu, maka Anda bisa saja terkena pidana. Nah, kenapa Anda bisa saja terjerat pidana? Nah, kita simak pendapat dari Bapak Petrus Loyani ini, bahwa Denny Indrayana bisa saja terjerat pidana, terancam dilaporkan oleh ulahnya ini terkait sayembara. Kita simak ini pendapat dari Bapak Petrus Loyani. Denny Indrayana, seorang akademisi, seorang profesor, ahli hukum tata negara, tapi juga seorang lawyer, ya, bahkan wakil menteri hukum pada waktu itu, membuat sayembara yang sekaligus buat saya terkesan sandiwara kampungan. Sayembara untuk menantang masyarakat, siapa yang bisa menemukan, mendapatkan ijazah SMA atau SMK-nya Gibran Rakabuming Raka, Wapres RI sekarang, akan diberi hadiah. Akan dia beri hadiah katanya. Sekarang konon angka hadiahnya sudah mencapai 2M lebih. Denny Indrayana, saya mau mengingatkan Anda, sayembara Anda itu bagi saya sudah patut diduga sebagai menipu rakyat, ya, membohongi rakyat. Mengapa? Karena tentang ijazahnya SMA-nya Gibran, ya, ijazah SMA atau SMK-nya Gibran dari dalam negeri, itu secara publik memang sudah dikatakan nggak ada. Informasi itu gamblang, itu udah dipublikasi. Pendidikannya Gibran itu. Ya, Anda membuat sayembara sesuatu yang memang secara publik dikatakan nggak ada itu loh. Bagaimana itu tidak membohongi rakyat? Jadi jangan pun hadiahnya itu cuma 2 miliar ini. 20 miliar. Atau jangan pun cuma 20 miliar. 200 miliar. Orang berani saja pun partisipasi mendukung Anda. Karena mereka tahu barang itu memang tidak ada. Gibran Rakabuming Raka itu secara publik sudah diketahui riwayat pendidikannya. Sudah terekspos secara publik. Memang nggak punya ijazah SMA dari dalam negeri. Riwayat pendidikannya itu sudah terpublish secara jelas. Bahwa dia dari SMP di Solo itu mau lanjut tuh sekolah menengah ke Orchid Park Secondary School Singapura. Lalu pendidikan tingginya di level diploma dikatakan dapat dari MDIS itu, Management Development Institute of Singapore gitu. Tahun 2007 sampai 2010. Dan terkait hal ini seingat saya MDIS sudah pernah memberikan konfirmasi secara publik juga. Membenarkan pendidikan Gibran itu, ya, dan dia mendapatkan kesarjanaannya itu dengan honors itu levelnya, kelasnya, ya. Anda jangan remehkan orang. Pendidikan tingginya di tingkat Bachelor of Science-nya honors juga di dalam bidang marketing itu dari University of Bradford, Inggris gitu. Lulusnya tahun 2010. Jadi sekali lagi, riwayat pendidikannya jelas itu. Dia nggak punya ijazah SMA dari dalam negeri. Terus Anda sayembarakan dengan hadiah-hadiah yang ngincrit-ngincrit dari 100 juta dan seterusnya. Sekali lagi, itu sayembara yang sandiwara kelas ecek-ecek, ya, kelas abal-abal. Denny. Ya, saya menghargai latar belakang pendidikan Anda. Tapi saya meragukan integritas Anda. Konon kan Anda punya law firm katanya integriti. Ya, tapi kok integritas Anda seperti itu? Bagaimana membuat sayembara yang kosong gitu? Ya, sayembara yang abal-abal, yang memang sudah jelas barangnya nggak ada. Banyak orang membuat sayembara itu pada umumnya untuk hal-hal yang positif, untuk misalnya terkait dengan intellectual property, terkait dengan
karya-karya Ya. Hmm. kemanusiaan yang Ya, lain, gitu kan. ya, atau bahkan di bidang kriminal untuk mendapatkan DPO dan sebagainya, gitu ya. Itu masuk akal, gitu loh. Tapi kalau sesuatu yang memang tidak ada, yang memang dia nggak miliki, Gibran tidak miliki, lalu Anda sayembarakan, dan itu publik udah tahu bahwa Gibran nggak punya ijazah SMA, lah terus itu kalau nggak membohongi masyarakat apa? Ya, saya tidak habis mengerti dengan kelas kecerdasan dan cara berpikir Anda sebagai seorang profesor hukum tata negara. Kalau seperti itu, ya. Nah, bahwa sekarang ada surat penyetaraan yang dikeluarkan Kemendikbud pada waktu itu, yang sekarang digugat oleh Ibu Mary atau Mercy itu, yaitu hak dia. Boleh-boleh saja, silakan kalau surat pernyataan atau penyetaraannya bagi Gibran itu dianggap cacat hukum dan sebagainya lalu digugat, ya boleh-boleh aja, silakan aja. Nah, mestinya Anda melakukan langkah yang positif begitu. Ya, langkah hukum yang konkret, jangan sayembara yang lahir dari keculasan, bukan dari rasionalitas. Ya, lahirnya itu dari kebusukan hati, gitu, dari kebencian kepada Pak Jokowi, kepada Gibran, nggak tahu apa yang melatar belakangi Anda, ya, sehingga melakukan hal-hal yang destruktif semacam itu, yang buruk gitu, yang tidak mendidik itu. Sebenarnya itu lebih banyak buat saya, ya, tendensinya lebih banyak membohongi masyarakat daripada mengedukasi atau mendidik masyarakat. Karena sekali lagi, barang yang Anda sayembarakan itu memang tidak dimiliki oleh Gibran. Itu sudah diketahui umum. Ya, sudah diketahui umum, gitu loh. Bagaimana Anda sayembarakan sesuatu yang sudah terbuka untuk umum, sudah diketahui umum bahwa Gibran nggak punya ijazah SMA, kok Anda sayembarakan? Ya. Nah, yang menarik, Anda itu mengancam tuh mau melakukan upaya hukum, action hukum gitu, baik di Australia maupun di Indonesia. Saya tantang, gugat kembali itu, ya, perguruan tingginya Gibran itu, gugat kembali. Entah itu yang bukan hanya sebenarnya jangan hanya di Australia kan, ya kan, termasuk yang University of Bradford itu Anda gugat juga sekalian, gitu ya. Jangan cuman yang di mungkin Singapura, MDES atau di mana lagi itu yang Anda mau gugat, ya gugat aja, saya tantang. Dan di Indonesia Anda mau lakukan gugatan juga, gugat. Saya akan menulis surat resmi ke Mas Gibran. Kalau beliau mengizinkan, saya akan hadapi itu advokasi Anda itu. Ya, ini sudah terlalu banyak orang-orang yang culas, pembenci Pak Jokowi, ya, dan Gibran juga, lalu ngembet bahkan ke Pak Prabowo, yang semakin menjadi-jadi gitu. Lalu seakan-akan tidak ada tuh masyarakat yang berani menanggapi dengan face-to-face gitu. Maka sekali lagi, saya akan menulis surat ke Gibran. Kalau beliau mengizinkan, saya akan hadapi langkah-langkah itu. Ya, kita bertarung, Denny, supaya benar. Saya bila perlu akan pidanakan Anda dulu, akan laporkan dulu Anda. Karena Anda membuat sayembara yang sekali lagi barangnya sudah jelas itu nggak ada. Publik udah tahu. Riwayat pendidikan Gibran itu udah dipublish, terbuka. Nah, kalau Anda masalahkan, ya masalahkan institusi yang tadi seperti Bu Mary atau Mercy itu. Ya, itu langkah yang positif, gitu loh. Tidak membuat onar, tidak membuat ini macam-macam sandiwara yang berisi sayembara Anda itu. Ya, itu karena saya kenapa melakukan ini, kenapa saya bereaksi dan men-challenge Anda, karena sekali lagi itu destruktif, itu tidak mendidik kepada masyarakat. Tapi lebih banyak mudarat itu, lebih banyak negatif, ya, menabur kebencian, menabur fitnah dan sebagainya. Ya, gitu. Jadi hal-hal semacam itu harus dilawan. Bagaimanapun keadilan dan kebenaran itu jangan dianggap lemah, ya. Kebenaran dan keadilan itu selalu kuat di dalam dirinya sendiri. Jadi orang-orang pembenci, culas, jangan merasa bahwa Pak Jokowi diam, Gibran diam, itu seakan-akan lemah. Enggak, jangan salah nilai.
Mereka itu orang-orang kuat, Hmm. asal Anda tahu. Hmm. Ya, sekali lagi, kalau kapasitas Anda dengan Pak Jokowi dibandingkan Gibran itu nggak ada apa-apanya, Denny Indrayana. Anda bisa nggak mendapatkan simpati rakyat yang begitu besar? Sekali lagi, Pak Prabowo dan Gibran sebagai pasangan presiden dan wapres pada waktu itu menang, itu karena mendapatkan suara rakyat begitu besar. Dan harus jujur diakui, itu salah satunya karena kontribusi endorsement-nya Pak Jokowi. Gitu loh. Lalu MK sudah juga memutuskan Ya, mereka pemenang. ya. Loh, itu putusan 90 Ya. catatan hukum. Lihat, gugat Hmm. majelis kehormatannya mengatakan hakim-hakimnya cacat moral tapi putusannya terus valid. Hmm. Gimana? Hmm. Ya, itu gugat majelis kehormatannya dong. Kenapa membuat putusan yang sifatnya ambivalen, dualisme begitu? Saya beritahu ya, di Undang-Undang Pengadilan Pajak saja, kalau dikatakan hakim itu ada konflik of interest, itu putusannya harus digelar ulang, gitu. Perkaranya harus disidang ulang, dianggap batal demi hukum dan harus disidang ulang. Bayangkan, kenapa MK tidak pada waktu itu melakukan itu? Terus Anda masalahkan Gibrannya, kan konyol. Masalahkan Ya. dong majelis kehormatannya yang membuat keputusan yang Ya. aneh begitu. Ya, Satu sisi majelis hakimnya Hmm. dikatakan cacat etika, ya. tapi di sisi yang lain putusannya tetap valid. Itu gimana itu? Hmm. Ya, logika apa yang dipakai oleh majelis kehormatan? Kenapa Anda nggak menggugat majelis kehormatan MK? Itu. Lalu KPU juga sudah mengukuhkan kemenangannya Pak Prabowo dan Gibran. Lalu MPR sudah melantik mereka. Terus Anda bisa melawan itu. Ya. Kan katanya Anda ahli konstitusi. Kalau Anda mau jatuhkan Gibran, jatuhkan Pak Prabowo, jatuhkan dong dengan cara yang konstitusional. Gimana tuh mekanisme secara konstitusional untuk Ya. mengimpeach mereka? Ya. Ya, kan Anda lebih tahu, lebih ngerti. Ya, Nah, bisa nggak secara politik Anda melawan mereka? ya. Gitu loh. Ya, kok Anda hanya menghasut rakyat dengan cara-cara yang tadi sekali lagi saya katakan, kalau itu bagian daripada langkah-langkah yang Anda ambil itu sayembara apa dan sebagainya hanya untuk mendongkrak, mempopulerkan nama Anda. Buat saya itu adalah marketing false itu. Ya, itu sungguh sangat nggak baik itu. Bukan hal yang mengedukasi, tapi justru malah merusak hukum sendiri. Anda ahli hukum tata negara, tapi perilaku Anda semacam itu. Ya, jadi itu yang saya men-challenge dan saya komplain pada Ya. perilaku-perilaku yang fatsun politik yang keluar hanya karena kebencian, Ya. bukan karena objektivitas gitu ya, bukan oleh karena sesuatu yang memang ada data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu sekali lagi untuk Denny Indrayana ya, saya tegaskan, saya akan bersurat resmi kepada Mas Gibran, Wapres kita. Kalau beliau mengizinkan, saya akan challenge Anda. Bila perlu, saya akan pidanakan Anda lebih dahulu. Karena bagi saya, sayembara itu sudah membohongi rakyat. Sudah menipu rakyat. Karena sekali lagi, soal Gibran tidak punya ijazah SMA, itu sudah terpublish secara terbuka. Siapapun tahu. Dan dengan mudah bisa diakses oleh siapapun yang berkepentingan untuk tahu riwayat pendidikannya Gibran. Ya. Jadi kalau Anda membuat sesuatu sebagai seorang profesor, mestinya bikinlah sesuatu yang berkelas. Berkelas secara akademis, berkelas secara yuridis, ya, berkelas secara sosiologis dan politis, gitu loh. Jadi masyarakat teredukasi, bukan membuat sesuatu yang sifatnya malah kontraproduktif dan destruktif. Itu kan kebusukan bagi masyarakat. Karena itu saya menghimbau, mengajak masyarakat luas, hentikan dukungan-dukungan kepada perilaku-perilaku yang sifatnya destruktif dan provokatif semacam ini. Karena itu benar-benar tidak sehat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Salam.